Hai, assalamualaikum, welcome to Cinta Story Channel. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini ya dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Part 9, Cinta Terhalang Takdir. Aku harus ketemu Laras. Aku harus bicara sama dia. Ray mengemudikan mobilnya dengan kecepatan cenderung tinggi. Perasaannya mulai cemas. Dia tidak ingin Laras mengatakan apapun yang membuat Dina cemas dan khawatir. Sambil menyetir, dia menekan panggilan ke nomor Laras. Dan tak lama berdering. Panggilan telepon itu langsung terhubung. Halo, Laras. Ray, akhirnya kamu yang telepon aku. Aku senang sekali karena kamu yang akhirnya menghubungi aku, ucap Laras antusias setelah mendengar suara Ray. Aku mau ketemu. Kita ketemu di tempat biasa. Aku perlu bicara penting, ucap Ray dengan tegas. Ada apa sih, Ray? Apa kamu sekarang mulai sadar kalau cuma aku yang tulus mencintai kamu apa adanya? Sudahlah, jangan terlalu berlebihan. Aku sudah di jalan sekarang. Aku tunggu. Ray langsung mematikan telepon itu tanpa menunggu respon dari Laras. Dia yakin Laras pasti akan datang jika dia meminta. Tak berselang lama kemudian, Ray akhirnya sampai di sebuah kafe. Dia pun berjalan masuk dan memilih kursi di dekat jendela. Kemudian, Laras pun juga terlihat berjalan ke arah Ray dan duduk tepat di hadapannya. Udah lama nunggu? Tanya Laras. Baru aja. Aku gak mau berlama-lama, jadi to the point aja. Aku minta sama kamu jangan bicara sembarangan sama Dina. Jangan pernah mengatakan apapun yang akan membuat dia khawatir. Ngerti? Ucap Ray dengan tegas. Oh, jadi kamu ajak aku ke sini hanya untuk mengatakan itu? Hanya karena kamu memikirkan perasaan Dina? Kenapa? Kamu takut kalau dia meninggalkan kamu kalau dia tahu kalau kamu sebenarnya penyakitan? Diam kamu. Dina bukan orang seperti itu. Ray membantah dengan tegas dan keras. Terus kenapa? Lagian kalaupun dia memang tinggalin kamu, itu artinya aku benar kalau dia memang gak tulus sama kamu. Cuma aku yang menerima kamu apa adanya. Harusnya kamu sadar dan bersyukur. Dina jauh lebih menerima semua kelebihan dan kekurangan aku sebagai suami. Intinya sekarang aku mau kamu diam saja. Lagian kamu tidak berhak lagi ikut campur dalam kehidupanku. Sekali lagi, jangan katakan apapun tentang aku ke Dina, ucap Ray dengan sangat tegas dan langsung pergi meninggalkan Laras. Ray, tunggu. Kita belum selesai bicara, teriak Laras yang secepatnya bergegas menyusul Ray, hingga Ray berhenti tepat di samping mobilnya. Ada apa lagi? Tanya Ray. Aku begini karena aku cinta sama kamu. Aku juga khawatir sama kamu, Ray. Cukup, Laras. Aku gak mencintai kamu. Aku hanya mencintai istriku. Dan aku pastikan akan selalu membahagiakan dia di sisa hidupku ini. Ray langsung masuk ke dalam mobilnya dan pergi. Sementara Laras hanya bisa terdiam dengan rasa kecewa yang mendalam. Setelah pergi, Ray tidak langsung ke kantor, melainkan dia pergi ke rumah sakit. Niatnya untuk memeriksa kembali kesehatannya. Beberapa bulan terakhir, Ray menyembunyikan tentang kesehatannya pada Dina. Itu semua karena dia tidak ingin Dina khawatir dan sedih. Dia sebenarnya mengalami gangguan ginjal dan sudah harus melakukan cuci darah. Tapi Ray menolak. Dia merasa masih baik-baik saja. Tapi sebulan terakhir dia merasa kesehatannya mulai menurun. Hingga akhirnya kali ini dia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit menemui dokternya. Setelah sampai di rumah sakit, Ray berjalan menuju ruangan dokter. Tapi tanpa sengaja seseorang yang sedang berjalan menyenggol tubuhnya. Sorry, nggak sengaja, ucap orang itu. Nggak masalah, jawab Ray. Namun saat mereka kembali ingin berjalan berlawanan arah, tiba-tiba mereka saling berhenti dan berbalik melihat satu sama lain. Kamu Randy? Tanya Ray. Iya, kamu Ray suami Dina?
Tanya Randy ikut memastikan yang dijawab anggukan oleh Ray. Aku perlu bicara sama kamu. Boleh kita bicara sebentar? Ucap Ray yang sepertinya serius. Boleh. Randy pun mengikuti Ray, duduk di kursi ruang tunggu untuk berbicara penting. Ada apa ya? Tanya Randy sedikit gugup. Dia yakin Ray tahu kalau dirinya pernah mengatakan perasaan pada Dina. Dan mungkin saja Ray sekarang mau marah dan memakinya habis-habisan. Aku tahu kalau kamu punya perasaan ke istriku, Dina. Sorry bro, bukan bermaksud mengganggu hubungan kalian. Aku cuma mengatakan saja perasaanku, tapi aku tidak pernah berusaha merebut Dina. Karena aku tahu kalian saling mencintai. Aku bukan orang yang mau menghancurkan pernikahan orang lain demi kepentingan aku sendiri. Jadi tolong jangan salah paham, ungkap Randy. Aku tahu soal itu. Aku tahu kamu pria yang baik. Oh iya, apa aku boleh minta sesuatu dari kamu? Tanya Ray semakin serius. Apa itu? Kalau untuk menjauhi Dina, aku sudah melakukan itu sejak lama. Waktu Dina mau memperbaiki pernikahannya sama kamu. Bukan itu. Aku minta kamu menggantikan aku untuk mencintai Dina saat aku sudah tidak ada lagi nanti. Ungkap Ray yang membuat Randy terkejut. Maksud kamu apa? Aku menderita gagal ginjal. Dokter sudah mengharuskan untuk cuci darah, tapi aku menolak. Karena semua percuma saja. Itu tidak akan menyembuhkan aku, tapi hanya membantu aku bertahan hidup. Aku tidak mau Dina sedih dan khawatir. Itu sebabnya aku memilih memanfaatkan waktuku yang mungkin sangat terbatas untuk bisa membahagiakan Dina. Bro, bukan bermaksud ikut campur, tapi sebaiknya kamu mengikuti saran dari dokter. Itu semua juga demi Dina kan, supaya kalian bisa bersama dengan waktu yang lama. Kalau kamu meninggalkan dia, itu malah membuat Dina semakin sedih. Aku tahu, tapi setidaknya di sisa umurku, aku bisa melakukan yang terbaik untuk dia. Aku sudah banyak bersalah dengan selingkuh dari dia. Aku sudah berjanji tidak akan membuat dia terluka. Kalau dia tahu soal ini, dia pasti sangat terluka. Justru, kalau dia tahu setelah kamu pergi, itu akan semakin membuat dia terluka. Please, kamu harus hidup lebih lama. Masih ada jalan. Masih bisa mencari pendonor ginjal yang cocok, ucap Randy yang juga ikut khawatir. Sudah tidak ada waktu lagi. Saat aku mengetahui penyakit ini, itu saat ginjalku sudah rusak parah. Dan mencari pendonor bukan hal yang mudah. Bahkan aku merasa waktuku tidak akan mampu menunggu lagi. Aku minta sama kamu, tolong jaga Dina dan cintai dia seperti aku mencintai dia. Jangan pernah sakiti dia. Tolong gantikan aku setelah aku pergi nanti. Randy tak mampu berkata-kata lagi selain mengangguk perlahan dengan perasaan bercampur aduk. Dia memang menginginkan Dina, tapi bukan dengan cara seperti ini. Dia bahkan sangat ikhlas jika Dina selamanya hidup bahagia bersama Ray. Karena dia tahu kebahagiaan Dina hanya sama Ray. Aku yakin kamu orang yang tepat yang bisa membahagiakan Dina nantinya. Sudah ya, aku mau masuk temui dokter dulu. Randy hanya mengangguk. Dia terdiam dengan rasa tak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Sementara Dina yang sedang membereskan kamarnya tiba-tiba menemukan obat yang Ray simpan di dalam laci. Dina ingat bahwa Ray mengatakan kalau itu adalah vitamin. Namun Dina membolak-balikkan botol itu dan dia merasa itu bukan vitamin. Aku yakin ini bukan vitamin, tapi ini obat apa ya? Kalau bukan vitamin, kenapa Ray berbohong? Aku harus cari tahu soal obat ini, ucap Dina. Dia bergegas memasukkan botol obat itu ke dalam tasnya lalu pergi.
Dia berniat ke apotik untuk menanyakan soal obat itu.